Jumpa lagi teman-teman di TFH episode Nakes hari Sabtu di terakhir bulan Februari 2022. Tanpa menunggu lama-lama, kita sapa dulu dengan founder kita, Mas Tio Prasetyo. Halo Mas. Halo semuanya yang udah hadir, sorry keterlambatannya, masalah teknikal. Ya, nggak apa-apa Mas. Monggo diperkenalkan. Ya? Gimana? Mbak Ade udah datang. Sudah, udah dari tadi. Udah dari tadi. Mohon maaf keterlambatan, masalah teknikal. Biasa. Dari lantai 2 ke atas dulu nih, standingnya. Oke, narasumber kali ini ialah dokter gigi Mbak Ade Erika. Nah, ini aku dapat referensi dari Mas Budi. Mas Budi dari siapa? Aduh. Mbak Tuti Jodef ya? Ketahuan semua deh. Bagus sih kita dikasih referensi. Jadi kalau ada buat pesan buat para warrior, kalau tahu ada nakes lain yang ikut KF, bantu referensiin untuk menyumbang sharingnya juga ya ke Mas Budi. Nanti bisa insya Allah aku coba kontak. Oke, alhamdulillah Mbak Ade Erika hari ini berkenan untuk berbagi pengalamannya dengan KF-nya, menjalankan KF-nya. Nah, mudah-mudahan nih kita seru nih, menarik nih. Oke, Mbak Ade Erika, nih kita seperti biasa di TFH Nakes sebelumnya, kita harapkan kita dapat cerita nih mengenai awalnya Mbak Erika, Mbak Ade ya? Mbak Ade ya? Ade aja. Ya, oke. Kita minta pengalaman Mbak Ade nih, awalnya Mbak Ade kenal KF dari mana? Terus alasannya apa mungkin ada di awalnya mau ikut KF? Terus kalau memang ada alasannya, ada perbaikannya apa misalnya? Apa yang didapatkan dari KF? Udah itu respon lingkungan dan keluarga terutama. Dan mungkin nanti juga respon sejawat gimana setelah Mbak Ade menjalani gaya hidup KF ini yang mungkin bukan sedikit sih, memang anti mainstream. Ayo Mbak Ade, silakan lanjut sharingnya Mbak. Ya, makasih Mas Tio, Mas Bobi. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya jelas ya? Kedengeran Mbak. Nah, ya, pertama-tama terima kasih ya Allah. Saya terima kasih banget Allah udah menuntun saya sampai ke sini, sampai di depan laptop ini dan ketemu semuanya. Terus juga untuk mama saya tercinta, keluarga kecil saya, suami dan anak-anak saya juga yang apa ya? Yang saya lain daripada mereka. Karena baru saya. Keluarga kecil saya masih belum. Cuma kalau untuk nggak makan nasi, ada. Salam sehat semua teman-teman warrior dimanapun berada seluruh Indonesia. Tadi sepertinya ada yang Jerman juga ya, Mas? Ada. Salam kenal, Mbak. Saya awali cerita saya untuk pertama tadi awal kenal KF ya. Saya kenal dari pasien saya. Karena pekerjaan saya hanya menerima orang datang curhat. Nah, akhirnya ketemulah, akhirnya menjadi akrab. Pasien saya Mbak Tuti. Dia bawain anaknya untuk periksa. Nah, awalnya dicerita, tapi saya nggak ngeh. Ini apa sih maksudnya tuh, saya sama sekali tujuannya nggak ke sana. Kesan saya yang saya lihat dari beliau itu waktu itu, saya ngeliat face-nya. Ini orang mukanya kok bagus banget ya, udah usianya sama-sama saya. Tapi sampai sekarang Mbak Tutinya nggak tahu kalau itu yang jadi nggak pernah cerita. Ada yang penasaran jadi ceritanya. Saya buka di sini ya. Cuma saya pengen nanya pakai skincare apa sih gitu loh. Biasanya kan kita nanya skincare-nya apa gitu. Visible cream kata Mbak Jel. Cuma nggak pernah tersampaikan sampai sekarang. Akhirnya beliau sering datang. Malah pas lagi saya pernah suatu saat pagi saya lagi kosong, dia cerita, semua diceritakan. Tetap saya masih nggak ngeh. Ini apa sih maksudnya? Gitu masih belum paham. Lah itu saya memulainya pas di bulan September 2020. Saya ingat itu hari Kamis karena pas saya puasa.
Nah, saya sudah sebelumnya sih saya sudah jalanin Daud, Mas. Ini yang sudah tahun ke-6, alhamdulillah tahun ini. Lah itu Kamis sore saya dijemput sama Mbak Tuti ke rumahnya Mbak Besidik, dianterin. Saya cerita juga, saya mau tahu, cuma saya nggak mau Daud saya gagal gitu. Daud saya berhenti hanya gara-gara ini. Nah, terus sore itu saya diajak ke rumah Babe, cerita-cerita juga sih Babe tentang keton segala macam. Saya masih nggak ngeh. Masih belum tahu. Yang saya tahu cuma nggak makan nasi gitu. Terus Babe juga cerita putranya Mas Tio gini-gini salah. Oh iya, saya hanya ya gitulah. Tapi tetap di kepala saya belum ada bayangan apa-apa. Terus saya pulang buka puasa itu saya udah nggak makan nasi. Jadi buka Kemis itu saya nggak makan nasi, udah hanya ya dibilang proteinnya aja. Saya coba makan telur. Lah mulailah saya menjalanin KF hari pertama. Amunisinya sebelum udah siapin. Amunisinya ini udah saya siapin semua. Pas hari Jumatnya udah mulai rasanya macam-macam deh. Karena semalam saya buka, dari pagi kan puasa, nggak makan. Jumat paginya saya sudah langsung sore diare. Oke. Sampai ada kali 30 kali lebih itu sampai hari Sabtunya. Hati-hati dehidrasi gitu. Iya, tapi terus minum terus, amunisinya juga terus, VCO-nya juga terus, sampai itu sudah akhirnya nggak tahan, masuk muntah, masukin telur muntah, jadi atas bawah keluar semua, lemas. Jumat waktunya praktek juga nggak bisa, akhirnya tidur sampai hari Sabtu. Sabtu waktunya saya juga praktek. Nggak masuk itu. Terus saya bilang, udah Bu, saya nggak kuat, saya nggak tahan udah. Bu Tuti, saya mau makan Quaker ya. Nggak boleh Bu, Quaker nggak boleh. Aduh, gimana kalau Quaker nggak boleh? Tapi saya nekat, saya masak aja, terus saya dapur, saya masak Quaker, saya makan, kok enakan, saya bilang. Ya udah, itu hari sampai Sabtu. Sabtu semalam sudah enakan. Akhirnya sampai hari Minggunya udah reda semuanya. Nggak enak, saya hari Minggu udah segar. Saya sudah keluar kota waktu itu kalau nggak salah. Seninnya, saya coba lagi. Bandel. Penasaran. Senin saya coba lagi. Udah, Senin dan seterusnya itu kok aman. Dan akhirnya menu saya sejak itu saya udah nggak kenal nasi lagi, hanya telur waktu itu yang saya suka, jadi makan telur. Ini terus kok enak juga ya lama. Maksudnya saya nggak repot harus menyiapkan menu-menu semua gitu loh. Kalau nggak salah setelah seminggu berjalan saya coba puasa Daud saya jalanin lagi. Terus kok bisa? Gak masalah. Tapi tetap saya masih sahur waktu itu. Saya sahur juga pakai telur. Udah akhirnya berjalan sudah seperti biasa normal. Mulai saya ayam, ikan dan segala macam. Udah terus lancar aja. Nah yang saya bikin nyaman itu kok tenaga saya kok makin ini ya. Kayak tenaga kuda. Tenaga saya makin, powernya makin strong banget. Biasa saya kalau praktek itu kalau udah pasien banyak, itu kaki saya nggak kuat, Mas. Saya langsung masuk, ngeletak, tidur, pasti kaki saya angkat. Karena udah kecapean. Waktu itu kok nggak ada ya? Kok nggak ngerasa ya kaki kok nggak pegel-pegel lagi gitu. Saya juga punya, kalau biasa bangun tidur napak gitu ke lantai itu juga sudah mulai pacekot.
Dulu nggak bisa namanya makan udang, cumi itu makan tapi cuma sedikit. Pasti ada sesuatu lah di kaki saya. Sekarang udah hilang semua itu. Hilang semua, dan BB yang berawal dari 61, 60-nya sudah mau naik jarumnya. Udah hampir mendekati 61. Oke. Angsur-angsur Turun. sekarang turun. Kok enak ya baju. Tingginya berapa, Mbak? Saya 157. Oh, 157. Iya. Ya, udah agak sekarang di BB 53. Mantap. Tuh. Ya. Terus tahun kemarin itu Ramadan saya pertama. Ramadan saya pertama kali. Itu udah sahur ya hanya air dan kopi VCO. Yes. Ada yang berbeda nggak? Enak banget. Enak banget. Nggak sibuk harus sahur, harus nyiapin makanan, tapi tetap untuk keluarga saya siapin. Cuma untuk saya pribadi itu jadi jalaninya jadi santai. Dan itu selama Ramadan saya lakuin itu, nggak sahur. Kok kuat ya? Kok kuat? Pernah secara nggak sadar itu siang-siang tuh saya mungkin karena refleks apa ya, saya nguras kolam. Panas-panas jam 12 siang, itu saya nguras kolam saya sendiri, dan nggak berasa kalau itu saya sedang Ramadan, sedang puasa. Begitu selesai baru sadar, oh iya ini kok puasa ya, kok nggak ada hausnya sama sekali. Kalau dulu dihindari ya, Mbak Ade. Iya, dulu kan bawaannya maunya leye-leye gitu. Siang-siang harusnya malah simpan energi. Sekarang malah jadi nggak berasa, nggak ada capeknya. Energinya ngalir. Tidurnya enak, Mbak? Wah, saya kalau namanya tidur saya nggak pernah ada masalah. Fondasi pertamanya bisa seperti itu ya karena tidurnya bagus. Oh gitu ya. Jadi saya jam 12 tuh saya habis luhur, saya biasanya sudah di rumah. Karena saya mau tidur gitu loh. Jadi kan saya praktek kan sampai jam 11 siangnya. Jadi saya sudah langsung maunya pulang, langsung pengen pulang. Sudah nggak ada namanya mampir-mampir gitu, sudah nggak kepengen. Maunya langsung pulang, makan, terus tidur. Nanti habis menjelang asar saya baru bangun. Nah itu saya terus baru praktek lagi. Malam praktek pun saya batasin cuma sampai jam 7 sekarang. Jam 7, jam 8 saya udah tutup. Nah jam 9 saya udah siap-siap masuk kamar, jam 10 saya udah tidur. Nggak mau kehilangan tidur siang. Tidur siang itu enak banget. Jadi pokoknya udah jam 11 itu ya udah siap-siap. Kalau sudah sekiranya pasiennya udah nggak ada sepi, udah siap-siap tutup, saya pulang, siap-siap di rumah, persiapan tidur siang. Mantap. Mas santai banget jadinya, Mas. Hidupnya jadi santai, nggak ngoyo, badan enak, pikiran enak, sabarnya juga. Kok sabar jadi nambah ya? Kenapa sabar sih? Pasti lah kalau sabar itu nambah. Karena emang harusnya seperti itu soalnya. Iya. Emang yang dirasa Mbak Ade kalau dulu sebelum ber-KF apa yang membedakan, Mbak? Yang dirasa apanya nih? Perbedaannya. Oh iya. Dulu saya ngoyo. Kenapa ya? Nggak tahu. Ya. Emosi mungkin lebih ya. Emosi saya lebih. Sekarang kok sabar, syukur. Itu saya rasain banget. Menikmati hidup itu jadi benar-benar berasa. Oh ini hidup saya ini enak banget. Jadi nggak terlalu urusan orang juga nggak ada. Pokoknya kerjaan saya cuma pasien, kerjain mereka, udah pulang ke rumah.
Dan nggak ada bosannya gitu loh. Padahal dulu ritmenya kurang lebih ya sama ya. Kalau dulu loh. Ya sama, cuma banyak bergaul kali ya sama teman-teman. Apa mungkin saya yang menghindar ya teman-teman, tapi ya nggak tahu juga karena kalau udah kumpul sama teman-teman repot saya makannya nanti. Oke. Pokoknya bawaan saya mau pulang. Tapi alhamdulillah teman-teman saya udah pada tahu, sudah tahu saya perubahan saya. Malah kalau saya bertamu ke rumah mereka, salah satu ada yang langsung mereka masuk ke dapur ngapain? Ngerebusin telur buat saya. Ini sebuahnya telur. Ada pasien saya juga kadang bawain kue, udah nggak bawain kue lagi, bawain telur. Belum ada yang bawain kue keto ya? Bawain apa? Kue keto ya? Belum. Itu, pokoknya saya menikmatin banget sekarang. Jadi makan enak, buntut, cumi, udang, usus sapi itu 1 kilo bisa sehari saya habisin. Mantap. Kayaknya dulu berusaha dihindari banget ya Mbak Ade ya. Dulu saya nggak suka. Ususnya saya modifikasi segala macam jadi enak. Otak itu juga itu udah nggak bisa nahan. Berarti ini cerita tersembunyi sebenarnya selama ini. Kalau makan di rumah, jadi saya masak sendiri, saya pasti beli ke tukang daging, saya stok di kulkas. Masak sendiri, jarang warung, sudah. Pokoknya pulang kerja, bawanya langsung mau pulang. Mau makan, ususnya juga saya isi lagi dalamnya penuh isi telur. Buntut 1, udah. Ada respon dari teman-teman sejawat nggak? Ya, respon teman sejawat ya banyakan ya, wah gini ya, karena namanya golongan minoritas ya. Ditakut-takutin dong. Ya, banyak nakut-nakutin, ngasih inilah segala macam, tapi kan saya sudah pernah berada di posisi mereka waktu makan karbo, tapi mereka kan belum pernah ada di posisi saya gitu loh. Karena kan juga yang merasakan kan saya. Yang merasakan badan saya enak, hidup saya enak, santai, emosi saya juga sabar saya nambah, itu kan saya. Gitu. Nggak ngejar hidup apa adanya gitu loh. Itu yang saya rasain banget. Mereka kan nggak tahu. Jadi ya udah saya ya. Ya gitu aja lah ya. Iyain aja lah ya. Tapi ya begitu saya tawarin mereka makan usus, makan buntut, nggak mau. Oh, koles, gila lu makan buntut 1. Makanya cobain. Karena kalau belum coba kan kita nggak tahu, Mas Bobi. Kalau hanya ngelihat luarnya kita nggak tahu. Tapi setelah dicoba, gimana rasanya kan kita sendiri yang merasakan. Jadi ya kalau saya mengajak mereka masih belum ya itu semuanya kan hidayah Allah yang kasih. Betul. Yang membuka menutup hati ya. Saya juga berada di sini juga sudah ditakdirkan diantar Bu Tuti ketemu Babe kan seperti itu. Walaupun awalnya ada gejala withdrawal, pertama kali nggak ketemu karbo langsung mual-mual. Itu stres, itu sebetulnya itu cerminan stres di badan, Mbak. Jadi itu menunjukkan bahwa Mbak itu sebelum kenal KF itu, kalau Mbak lemas, Mbak nutupin gejalanya dengan apa? Makan karbo. Begitu Mbak makan karbo atau minum teh manis badan enakan, betul nggak? Sebelum KF? Sebelum KF, iya. Ya, jadi kayak nambahnya itu paling mudah ialah kalau bergejala, misalnya Mbak ada mual, pusing, atau lemes, atau masuk karbo langsung enak badannya, betul nggak? Iya. Nah, makanya begitu Mbak pertama kali ngelepas karbo waktu hari Kamis, Kamis atau Jumat ya lupa tadi, Kamis ya? Kamis malam, maaf, buka puasa.
buka puasa nggak pakai karbo, paginya langsung mual-mual, paginya kan mual-mual. Nah, itu artinya apa? Mbak cuman melalui, kan pada saat Mbak buka puasa hari Kamis itu kan Mbak nggak masukin karbo tuh. Artinya Mbak tidak mengisi glikogen di liver sama sekali. Artinya gluconeogenesis di liver tadi diandalkan untuk menyuplai gula, sedangkan Mbak gulanya belum otaknya masih cari gula. Nah, begitu Mbak tidur itu kan puasa, nggak masukin apa-apa. Nah, begitu Mbak bangun pagi, itu udah puasanya udah berapa jam tuh berarti? Sekitar 8-10 jam kan? 8-10 jam bangun, prolong dari pas hari itu Mbak nggak makan terakhir, bukanya nggak masuk karbo, tapi masuk karbonya kan pas sahurnya kan waktu hari Kamis kan? Iya. Itu sudah menunjukkan bahwa Mbak itu badannya langsung teriak stres karena nggak dapat gula. Itu menunjukkan bahwa tubuhnya sangat ketergantungan sekali dengan namanya gula. Makanya itu Mbak langsung kayak gejalanya kayak mual, kayak gemeter, apalagi gejalanya apa aja tadi Mbak? Sering? Ya itu keluar atas bawah. Iya kayak diare. Diare. Kan, asam lambungnya juga naik, fluktuatif. Itu sebenarnya ciri-ciri simpatetik tone yang naik. Saraf simpatetiknya meningkat karena apa? Tubuh Mbak itu teriak nyari gula. Makanya nuruninnya lagi waktu hari apa tuh Mbak masukin Quaker itu? Sabtu. Atau hari Sabtu Mbak masuk Quaker langsung enakan kan? Enak. Nah, ya itulah. Untungnya Mbak mau mencoba kembali. Kalau enggak, Mbak seumur hidup akan menggunakan karbohidrat untuk menutupi gejala energi stres. Jadi yang terjadi di Mbak itu disebut namanya energetic metabolic stress. Tubuhnya itu belum bisa bakar lemak, tapi masih nyari gula, tapi gulanya udah mulai loss. Dan waktu itu keton Mbak juga belum cepat terbuatnya, makanya belum ada kompensasinya. Itu sebabnya makanya Mbak merasakan gejala energetic stress yang akhirnya menjadi sympathetic stress, sympathetic tone-nya meningkat. Itu yang bikin gejala Mbak itu, dan Mbak menurunkan singkatnya sama seperti dulu, Mbak masuk karbo lagi, baru enak lagi. Nah itu dia pentingnya kenapa di awal adaptasi ketosis. Justru aku sering menyarankan orang pertama kali mulai KF itu justru malah mending start weekend deh. Kalau yang memang ada yang merasa sebelum mulai KF itu selalu bergejala dan baru enak setelah makan karbo, gimana caranya supaya saya nggak bergejala saat mulai KF? Saat saya mulai ini saya nggak mau bergejala. Soalnya selama ini saya suka mahnya kambuh, harus makan. Sebetulnya mahnya kambuh itu sebetulnya gejala stress overdrive juga. Maksudnya pencernaannya itu saraf pagalatonnya itu rendah. Jadi dia kayak asam lambungnya tuh naik. Nah, dia tuh harus masuk karbo untuk menurunkan gejalanya, untuk menekan stresnya di tubuh. Makanya dia selalu bertanya, aduh saya susah nih kalau start KF puasa nggak makan karbo, harus pelan-pelan. Nah, justru malah tips yang paling mudah tuh gini. Kalau mau start bagi yang susah sekali karena selalu udah menyadari diri bahwa selalu menutupi gejala dengan karbo, startnya weekend aja. Saat nggak ada tuntutan apapun dari sekitar. Saat weekend, start dengan banyak tidur di awal. Kalau perlu Sabtu Minggu kerjanya cuma tidur. Saat hari mulai nggak makan karbo, saat posisinya sering tidur. Kenapa? Karena tidur itu menurunkan simpatetik tone-nya. Kalau Mbak waktu bergejala itu Mbak posisinya kaget badannya dan terjaga juga kan? Habis puasa daun. Gejalanya ya habis puasa daun, makanya badannya tuh minta gula banget. Nah itu sebabnya, makanya aku sarankan ini kalau Mbak sih udah berhasil, ini buat yang lain ya Yubi. Kalau mau mulai mudahnya pas weekend, pas kamu punya waktu untuk banyak tidur. Nih hari ini aku mulai nih pagi-pagi udah gak makan karbo lagi. Aku baru bangun, aku mau santai-santai nunggu jam 12 buka, santai-santai santai-santai aja, jangan banyak aktivitas dulu. Kalau perlu leyeh-leyeh aja dulu kalau sampai banyak aktivitas. Jam 12 harus buka, nggak masuk karbo, makan yang kenyang, ikan telur ayam daging yang kenyang, tidur siang. Tidur siang sampai jam 3 kalau perlu. Habis itu bangun asar,
santai, relax aja, ngemil, alpukat, atau apa santai aja. Terus siap-siap untuk tidur nanti habis isya. Jadi pas maghrib makan lagi yang kenyang, tidur lagi. Lakukan terus 3-4 hari. Gini minimal gini ya. Minimal 1 minggu itu digunakan untuk transisi ketosisnya dengan banyak tidur dulu. Itu bakal minim gejala. Karena pada saat tubuhnya stres mengalami energetic stress di awal transisi, dia udah di cover di kondisi tidur lebih banyak. Nah, pada saat dia tidur malamnya juga cepet, bangunnya juga dibikin santai. Kan ada bantuan fisio juga di awal kan untuk sumber ketonnya. Terus udah itu siang tidur lagi. Itu membuat smooth transisi ketosisnya di awal. Itu tips dari itu buat newbie. Kemudian kalau yang merasa berat, mulai susah, setiap 2-3 hari mulai KF, saya kok selalu bergejala ya, saya nggak kuat, akhirnya lepas lagi, gagal lagi. Gunakan tips itu. Tipsnya ialah start pas weekend atau pas lagi liburan deh, cuti 3-4 hari, banyakin tidur di awal. Abis itu kan hari keempat, kelimanya udah seger aja, nggak tidur pun nggak masalah. Transisinya sudah berhasil. Badannya malah tambah seger. Nah, kalau Mbak kemarin tuh akhirnya udah masuk ke dalam transisinya. Makanya Mbak udah gampang pas mulai lagi. Nah, gitu. Itu tipsku. Jadi jangan banyak terjaga, jangan terlalu, walaupun di KF nyuruh olahraga, nggak perlu kalau perlu di awal. Kan masih adaptasi. Kan baru mau transisi. Bukan berarti, wah, aku mulai KF nih. Aku pagi-pagi mesti latihan beban. Nanti. Iya. Nantinya kalau KF-nya udah adaptasi, udah dari gaya hidup, baru jangan mager. Aku mau olahraga kalau pagi. Stres. Kayaknya Mbak Ade kalau pagi aja kayak nggak bisa diem. Bawaannya kalau tidurnya bagus, bawaannya pengen gerak nggak, Mbak? Iya, pengen gerak. Jadi saya kadang pagi pasar jalan. Lihat keren. Tanjakan itu udah maunya nanjak. Iya, itu kalau dia, pergi ke luar kota harus kalau ada kolam renang, ada gym, kayaknya masuk. Berarti maksud Matteo, berarti puasa yang diadaptasi itu dibantu dengan kondisi tidak terjaga ya, supaya jadi stres tubuh saat transisi kan ketosisnya itu rendah. Betul. Jadi gini, intermittent fasting itu artinya apa? Intermittent fasting berkala, puasa berkala. Nah, di KF itu intermittent fasting yang dibilang 16 jam puasa itu apa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 malam jam 8 sampai jam 12. Ya. Nah, sekarang berarti ada dua periode dalam intermittent fasting. Betul kan? Nah, intermittent fasting secara terjaga dan tidak terjaga alias tidur. Nah, sekarang aku tanya. Puasa itu relax apa stres? Stres. Betul kan? Stres ya. Tapi Mbak setelah ketosis menjalankannya puasa yang harusnya stres, berasa relax nggak? Jadi enak. Nah, artinya walaupun puasa itu stres, walaupun olahraga itu stres ke badan, tapi karena Mbak udah adaptasi, vagal tone meningkat, terasa relax nggak? Relax banget, nggak berasa kalau puasa malahan. Nah, itulah tujuannya ketosis, membuat puasa itu jadi mudah, olahraga itu jadi mudah tanpa perlu makan lebih dulu. Nah, itu yang aku maksud. Nah, kembalikannya, kalau pada saat tidur itu udah pasti relax dong. Karena kalau nggak relax, gimana caranya orang bisa tidur? Iya. Betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi kuncinya kalau di awal tetap intermittent fasting, tapi perlebar jendela intermittent fasting yang udah pasti relax. Karena kalau intermittent fastingnya tuh terjaga, belum adaptasi, ya udah pasti rasa stresnya nggak di badan. Terasa banget. Terasa. Nah, itu mual banget. Jadi yang dimaksud, jadi intermittent fasting itu tetap, tapi kondisinya tidak terjaga. Mau kerasa apa stresnya? Enggak kan? Jadi intermittent. Dan jadi IF 16 jam itu yang
IF 16 jam yang harusnya misalnya 8 jam itu tidak terjaga, 8 jam terjaga. Karena kalau perlu 8 bikin 10-12 jamnya tidak terjaga. Jadi yang terjaganya hanya sedikit. Udah pasti relax nggak? Harusnya. Nah, itu teknik di awal. Nah, lama-lama setelah kita adaptasi, baru kita bisa 8 jam tidak terjaga, 8 jam terjaga. 8 jam terjaganya udah enteng belum? Enteng. Itu dia rahasianya. Rahasia makanya nih, kemarin tuh aku ada posting di grup KF. Posting mana ya? Postinganku ya. Aku lagi nyari. Aku ngingetin kuncinya di KF itu seperti apa. Tapi ini menarik. Aku enggak kayaknya, Mas. Enggak tahu. Coba mana ya? Tapi ini menarik, maksudnya Mbak Ade kan tipenya juga enggak mau pusing ya. Walaupun ya berasa dulu sebelum KF kan juga ya tidak sekalem sekarang gitu kan. Tapi itu tadi yang Mbak Ade cerita, gagal, sempat makan Quaker, tapi masih mau nyoba lagi tuh. Penasaran. Senin saya ulang lagi, terus seminggu kemudian puasa, terus sebulan kemudian saya coba udah WF. Sudah WF juga. Iya, karena waktu itu di grup itu pada bareng-barengan, ayo WF bareng. Saya cuma diam. Ini apa sih saya bilang, gimana ini ya, akhirnya penasaran mereka WF, saya coba saya lihat dulu. Terus setelah kira-kira sebulan 2 bulan apa gitu ya, saya coba langsung WF 3, Babe yang dampingi. Wah, itu juga hampir sama kayak waktu memulai. Oh, berasa juga ya, naik juga ya. Berasa tapi juga. mualnya malam, cuma malam itu aja. Jadi dari pas malam besoknya mualnya itu. Cuma tenaganya makin lebih dari yang makin lebih. Soalnya pas waktu itu juga siangnya aktivitasnya lagi jadi panitia, udah kesana kesini, seliweran kesana kesini, sampai rumah baru saya terasa. Nah, itu tuh keren. Jadi tambah pengalaman begitu, stresnya ditambahin. Pada saat WF-nya itu mengalami kesulitan tidur nggak? Enggak, cuma mual. Terus malam itu saya pulang dari acara panitia selesai itu, pulang saya chat Babe, saya mual, Babe pakai ini cuka apel sama air hangat. Udah saya jalanin cuka apel. Tapi tetap masih mual. Ya udah minum lagi, bawa tidur. Terus besoknya udah hilang. Iya, kuncinya buat tidur. Betul. Jadi kalau WF itu kalau WF yang dalam pengawasanku, untuk tujuan terapeutik, aku selalu memperhatikan tidurnya. Kalau sampai dia nggak bisa tidur di hari kedua atau ketiga, aku suruh stop segera. Misalnya dia tidur tapi terbangun-bangun, bolak-balik nggak bisa tidur, terbangun-bangun. Besoknya aku suruh batalin WF-nya. Karena itu udah gejala. Jadi untuk mengetahui bahwa WF itu adaptasinya WF harusnya yang benar malah jadi ngantuk, malah tidur jadi cepat, malah akhirnya seger besok paginya, WF jadi lebih mudah. Tapi kalau WF-nya itu malah mengalami gangguan tidur, malah kayak tidur bolak-balik bangun, sering pipis, terus kayak gelisah. Walaupun dia masih kuat WF-nya, aku suruh stop. Karena kalau dibiarkan itu nanti malah adaptasi. Nah ini postingannya itu kemarin nih. Oke. Nih, sorry. Nih, baca ya. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Ya, a good night sleep, tidur malam yang bagus membuatmu. Bener nggak kuncinya? 5 pilar itu dicerminkan dari sini. Easy to fast since wake, mudah untuk puasa setelah terbangun. Kalau tidurnya bagus, bener nggak Mbak? Iya. Nggak cepet lapar kan kalau tidurnya bagus. Nah, yang kedua, eager to move and work out. Bener nggak? Bawaannya pengen banyak gerak. Pengen gerak. Ya, semangat olahraganya ada tinggi, bener nggak? Nah, yang ketiga yang Mbak rasakan, easy to think, gampang berpikir, gampang juga untuk relax. Bener nggak?
Untuk troubleshooting, dikasih masalah Mbak lebih sabar. Artinya kan mudah kan berpikirnya. Iya, simple banget pokoknya. Dan Mbak mudah relaksasi kan, maksudnya gampang membuat diri Mbak santai kan setelah tidur bagus dari ketosis ini kan. Nah, dan keempat juga eat well and no carbs craving. Nah, Mbak ngerasain nggak makan tuh jadi simple, mudah, dan nggak craving karbo lagi, itu nggak? Iya. Ya itu karena Mbak punya modal tidur bagus, itu yang Mbak jangan sampai lepaskan, jangan sampai suatu saat nanti di perjalanan Mbak jalanin KF, tiba-tiba Mbak nggak sadar kalau bad night sleep, tidur malam yang buruk, entah karena satu hal Mbak nanti tidurnya sengaja karena ada meeting atau acara rapat di luar sampai 2-3 hari tidur cuma 2-3 jam, terus Mbak merasa paginya feeling hungry faster in the morning, cepet lapar di pagi hari. Ini kok aku tumben jam segini baru bangun, udah keloncongan manual, udah asam lambungnya udah naik, udah bawahnya pucuk-pucuk perutnya, udah kayak kelaparan. Yang kedua, feeling weak and lazy, merasa kayak aduh kok bawahnya kayak lemah ya, kayak males mau ngapa-ngapain gitu loh. Mau apalagi olahraga males, mau gerak aja lemah kok, kayak lemas gitu. Itu cuma gara-gara a bad night sleep. Terus yang ketiga, yang tadinya Mbak moodnya udah bagus, sabar, gampang rileks, tiba-tiba buat pikir itu susah. Kayaknya masalah itu jadi kayak berat semua gitu. Masalah hari ini kayak gampang jadi berat gitu, susah mikirnya, kayak aduh hari ini kayaknya hektik banget sih. Terus moodnya berantakan, bawaannya emosian, bawaannya saling cocok. Dan yang terakhir keempat, tadinya makan itu gampang, kok sekarang pengen yang manis-manis terus ya, malah gampang ngiler, gampang cheating, kayaknya nggak kuat yang karbo. Nah, berarti modalitas ya. Berarti modalitas ini udah bisa ditebak belum nih? Guess which one is the good sleeper at night on this pick? Udah kelihatan kan? Yang pasti kuncinya ternyata untuk memudahkan 5 pilar itu dijalankan, itu cuma modal dasarnya ialah tidur dulu. Tidur. Makanya kenapa Mbak sampai sekarang belum ada masalah? Karena menurut testimoni Mbak itu orangnya gampang tidur, benar nggak? Ya, tidur siang wajib, malam jam 10 sudah hilang udah. Nah, udah harus tidur. Nah, itu dia. Nah, kalau Mbak lagi nggak tidur siang, saranku jangan tidur jam 10. Kalau bisa abis bisa tidur. Baca di bawah. Sleeping is healing, kan bacanya tuh. Sleeping is healing. Proses penyembuhan, proses perbaikan, proses pertumbuhan, itu semua hanya terjadi saat tidur, bukan saat terjaga. Jadi healingnya itu terjadi saat sleeping. Dan early night sleep is always a good idea. Jadi selalu kalau ada waktu nggak penting untuk terjaga, mendingan abis isa tidur. Tidur lebih awal itu selalu ide bagus. Kenapa? Karena besok pagi bisa mulai segalanya lebih cepat. Kerjaannya bisa dimulai lebih dini, karena udah bawaannya pengen bergerak, bawaannya udah bisa aktif mikir, udah bisa apapun urusan duniawi dikerjakan sejak pagi-pagi kalau perlu. Habis subuh udah fresh, mau ngapainnya bisa. Itu sebabnya early night sleep itu selalu ide paling bagus. Kalau nggak ada yang dibutuhkan banget, nggak ada Zoom meeting, nggak ada aku mending tidur deh, daripada aku nonton, daripada aku tidur. Jadi mempercepat enough of the day. Jadi hari ini udah selesai, udah cukup, aku mau buru-buru tidur nggak bisa. Itu ide paling bagus kalau mau selalu mudah menjaga KF. Nah, kalau Mbak tidur lebih cepat, bangun lebih pagi jam 8, habis bangun, coba deh, Mbak belum tentu pengen tidur siangnya. Malah seger. Malah pengen gerak. Saya 2:30 udah bangun. Jam 3, 2:30 udah bangun. Terus nggak tidur. Baru tidur siang habis luhur. Nah, sekarang coba Mbak kejar. Ini aku cuma ngasih masukan buat Mbak. Sebetulnya Mbak udah oke karena digantikan tidur siangnya. Aku pengen nyoba mulai malam ini tidurnya habis isa. Ya. Tapi ada syaratnya. Jadi ini masukan buat para newbie juga. Ini kadang-kadang orang terbalik. Aku selalu menyangka gini.
kalau bisa porsi makan terakhir dalam jendela makan di fase masing-masing itu selalu yang paling terbesar dibanding porsi saat buka. Karena kebanyakan orang saat buka mereka makannya yang lebih banyak, pengen buru-buru kenyang karena mikir aku udah habis puasa nih, aku makannya maunya kenyang, full. Kadang-kadang saat mereka, kalau orang yang kerjanya bukan seperti Mbak, misalnya mereka di kantor atau di mana yang masih harus bekerja, tidak punya waktu tidur siang, itu justru malah makan kenyang ini membuat mereka lemah karena mereka jadi ngantuk, bawaannya pengen tidur, sleepy, karena udah buru-buru pengen kenyang banget saat buka di awal. Dan yang bikin kesalahan lagi ialah sering kadang-kadang mereka merasa sorenya pas udah pulang masih kenyang karena kan mereka kekenyangan tadi siang nih, makannya kenyang. Aku pas udah pulang aku makannya dikit aja deh, masih kenyangan tadi, jadi makannya cuma dikit aja, kalau nggak aku skip deh, nggak usah makan, kalau nggak ngemil aja dikit. Nah abis itu tahu nggak efeknya apa? Mereka tidur cepat sekalipun karena makannya masih kenyang, terus mereka makan sedikit sebelum tidur, pada saat mereka tidur bolak-balik terbangun. Iya. Mereka nggak sadar. Nah, sebetulnya mereka terbangun karena tubuhnya udah mulai masuk jendela fasting. Tapi kenapa? Udah nggak feeling lagi. Tekanan sleep drive-nya udah turun. Dorongan untuk tidurnya dari makannya itu udah turun. Kenapa? Kenyangnya tadi. Dorongan tidurnya tadi siang. Bawaannya sleepy terus, lemes. Makanya begitu sampai rumah, udah agak seger lagi, masih ada kenyangnya, makannya dikit aja. Akhirnya malamnya apa tau nggak? Malamnya bolak-balik bangun. Atau bangunnya cepet. Bangun jam 1, jam 2, udah nggak bisa tidur lagi. Udah seger. Jadi tidurnya nggak maksimal. Nah, itu sebabnya aku kasih tips untuk memudahkan pola KF ini. Apalagi kalau yang bekerja di weekdays, yang kerjanya nggak bisa dengan tidur siang, itu malah saranku nggak perlu tidur siang. Dan malah aktif aja, makan aja seporsi atau beberapa porsi makan, tapi jangan sampai kekenyangan. Kalau mau ngemil lagi nanti jam 3 ngemil aja. Pastikan selalu menyiapkan the best meal, makanan paling spesialnya. Aku nanti mau goreng apa tadi Mbak, suka Mbak, otak apa? usus isi. Apa yang Mbak rasa makanan real food paling terkenal, itu Mbak save the best for last. Pada saat Mbak sudah di rumah pasti kan lebih rileks dong. Kalau udah sore, udah mau tidur mau ngapain lagi? Itu kan udah jendela paling rileks kan. Biar super rileks di jendela itu, saat udah di rumah udah nggak ada tuntutan dari lingkungan, nggak ada pasien, nggak ada kerjaan. Itulah saat kita menikmati makanan yang paling terenak yang kita rencanakan hari itu dengan porsi yang paling besar dan pengennya kenyang nampol. Terakhir. Nah, tekniknya kayak gitu. Jadi lupakan itu yang teori lama. Kalau saya makan malam banyak saya jadi gemuk lagi. Lupakan, itu teorinya orang makan karbo. Betul, orang makan karbo malam-malam kebanyakan udah pasti gemuk, itu dijamin. Kita nggak makan karbo. Jadi teorinya kebalik. Kalau kita nggak makan karbo, tapi kita makan siang yang banyak, kita malah dilemahkan di siang hari. Pada saat mungkin kita dituntut produktivitas secara fisik. Makanya contohnya kayak aku gini, saat kayak lagi TFH kayak gini, aku jelas pilih nggak mau makan dong. Bisa loyo aku kalau seger, fresh. Aku tadi habis nge-gym, wah udah badan seger, aku pertahankan kesegeranku dengan cara apa? Kamu nggak makan dulu. Tapi aku udah siapin, wah nanti sore nih salmon, tuna, apalagi ada salmon, wah udah kalau mau dibayangin sekarang ngekes, tapi kayak bikin semangat untuk nggak sabar untuk buka nanti sore, makan kenyang pol, tidur pules. Jadi bayanganku tuh selalu save the best for last. Hari sekarang aku fokus doing what I do, maksudnya nggak mikirin makanan terus kayak Mbak tadi kan juga kan nggak kepikiran makanan kan, jadi simpel kan. Nah makanya karena aku udah 13 tahun menjalani KF ini, aku sangat menikmati siang kayak gini, orang-orang pada sibuk, pada pergi ke Padang, pada nyari makanan nih depan ruko nih. Kalau udah itu rame orang pada nyari makanan gini-gini.
aku santai, masih bisa balasin Gapriel, habis zuhur aku masih balasin Gapriel, aku produktivitasnya tinggi. Bener. Produktivitasku tinggi, aku nggak disibukkan dengan keharusan, jam segini harus makan. Enggak, kenapa? Karena energiku melimpah, yang Mbak rasakan itu. Nah itu, energi melimpah ini kita butuhnya malam atau siang? Siang kan? Siang. Nah itulah sebetulnya makan, kalau nggak makan karbo, kalau nggak makan karbo, itu bisa melemahkan. Kalau makan karbo, iya bisa bikin seger. Makanya kan energetic stress kan ditutup dengan makan karbo, enak lagi kan. Tapi kalau kita makan ikan, telur, ayam, daging, apa serenyang-renyangnya di siang hari, belum tidur. Nah itu, jadi ini tipsku, mudah-mudahan para newbie nonton, jangan sampai terbalik polanya. Karena secara nggak langsung, begitu aku ngetres di Japrian, aku tanya kenapa nggak bisa tidurnya, dari berbagai hal. Salah satu faktor yang sering muncul dari pengakuan mereka nggak bisa tidur, ternyata ketahuannya apa? Makan siang kenyang, malam sedikit kenapa? Kurang. Kayaknya tidur itu susah mempertahankan tidur pulas, sering terbangun. Udah mereka melakukan latihan pernafasan yang kasih, power exercise, tapi tetap terulang kembali, tetap sering terbangun. Aku bisa mas tidur cepat, tapi ya itu bisa 3-4 kali bangun di malam hari, atau aku bangun masih malam, jam 12, jam 1 udah bangun, itu kan udah seger mas, gak pernah tidur lagi. Padahal tidurnya baru mulai jam 8, jam 9. Tapi jam 12, jam 1 bangun, mulai seger. Hah? Seger? Dia berusaha tidur lagi pakai teknik pernafasan juga masih susah. Tahu nggak masalahnya ternyata sepele. Kenapa? Dia tidak pernah tidur dengan modal kenyang. Kenapa? Ya kalau saya buka, saya makan kenyang dong. Tapi kalau malam ya masih kenyang gimana? Masa dipaksain makan? Karena dia mau merasa nggak kuat, masih kenyang gitu. Udah makan dikit aja, saya kue aja ngambil dikit aja, jadi langsung tidur. Bisa tidur, tapi bolak-balik kebangun. Itulah sebabnya. Makanya coba deh rubah tekniknya. Energi besar di kondisi ketosis itu didapat saat tidak makan. Jujur, Mbak Ade merasa lebih kuat saat sebelum makan, pas bangun pagi sebelum makan, apa sudah makan? Kekuatannya lebih tinggi di mana? Secara berpikir apa? Secara fisik ya? Sebelum makan ya. Itu dia. Berarti siang hari itu kondisi terbaik untuk memanfaatkan tangki bensin yang ada di dalam. Kenapa? Kalau tubuh kita menggunakan tangki bensin yang di dalam tubuh kita, body fat kita diambil, itu mudah. Itu proses yang menghasilkan. Jadi gini, kondisi puasa itu ialah proses menghasilkan energi. Kita mengkatabolisme lemak-lemak di badan kita untuk menghasilkan energi. Kebalikannya, kalau kita makan, itu malah proses yang butuh investasi energi. Artinya apa? Kita membutuhkan energi untuk proses digestion, proses pencernaan, motility pencernaan di usus, enzim-enzim produksi sintesis enzim-enzim pencernaan. Jadi justru malah makan itu investasi energi. Tubuh harus keluarin energi untuk makan. Bayar dulu. Konsum ATP malah energi. Sedangkan kalau kita makan kayak gini, aku producing ATP dari lemak di badanku. Nggak perlu aku nggak pakai. Pencernaanku santai, nggak ada investasi di perut. Nggak ada penggunaan energi di perut. Semua energiku masih bisa dipakai di skeletal muscle. Bisa aku pakai di sini, bisa aku dipakai di otak. Semuanya nggak tertarik untuk mencerna makanan di sini. Tapi kalau aku sudah makan kenyang pol, jelas aku lebih rileks. Kalau aku lebih rileks, artinya aku lebih lemah, bukan lebih kuat. Ingat loh, lebih rileks itu bukan lebih kuat, tapi lebih lemah, physically. Dan juga untuk berpikir juga lebih lemah. Pikir lebih rileks, tapi untuk troubleshooting turun. Untuk berpikir, putar otak, mencari jawaban, apapun yang dibutuhkan untuk muter, turun. Tapi rileks, santai. Rileks artinya apa? Rileks artinya karena aku udah makan kenyang, aku rileks, pikiranku udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Masalah kerjaannya besok, suruh mikir apa juga udah gak bisa. Kenapa? Karena udah kenyang, rileks. Ya itulah yang dibutuhkan untuk apa? Untuk tidur kan?
Udah nggak ada pikiran, udah pikiran nggak melayang lagi. Kenapa? Karena udah nggak bisa mikir, udah rileks. Karena udah bawaannya udah full, udah kenyang nampol, udah begah, udah napas udah pendek-pendek udah. Kenapa? Penuh kekenyangan. Itu yang dibutuhkan untuk tidur. Sleep drive dari makanan. Dan juga karena yang terenak di makanan di paling akhir juga puas. Aduh, tadi gue makan enak banget. Nikmat tampol. Jadi kenyang di perut, kenyang di otak, nggak ada pikiran. Nah, itulah. Nah, ini kan aku. Tapi kan kalau di para warrior kan nggak mungkin dong makannya kayak aku. Pasti kan siang juga makan kan. Ya. Apalagi yang newbie kan. Nah, itu sebabnya makan tetap, tapi kalau merasa harus produktif, harus sibuk, merasa masih banyak harus dikerjain, harus kerjakan, jangan lemahkan dirimu dengan makan kebanyakan. Makan untuk merilekskan, tapi merileksin dikit, bukan melemahkan total. Memberikan efek rileks, tapi nggak total melemahkan. Artinya kita makan hanya untuk menegakkan punggung aja. Ngerti nggak? Makan hanya untuk menegakkan punggung aja di siang hari. Jadi udah selesai. Kalau makan sampai membungkukkan punggung kembali karena lemes, itu nanti malam. Makan terakhir, jangan jauh dari waktu tidur. Makan siang hari cukup seger deh. Ada makan, aduh gue capek nih, biar agak rileks gimana ya? Makan siang makan dikit. Kan telur ayam dikit aja udah. Udah bisa seger lagi. Tambahin lagi kenyangan kan. Teler. Jadi makan di siang hari itu cukup untuk menegakkan punggung saja. Dah. Cukup ya. Karena kamu masih mau sibuk kan, masih mau produktif kan. Nah, nanti kalau masih takut nggak rileks lagi. Nanti boleh ngambil kok ada alpukat kalau sore. Tapi nggak perlu kenyang kan. Ngambil aja. Ingat. Nanti kalau aku sudah sampai rumah, sudah nggak ada bos nyariin aku nggak disuruh ini itu di kantor, aku udah nggak harus nungguin customer datang, misalnya orang dagang, aku nggak usah nungguin pasien lagi karena aku sudah di rumah, udah me time, baru me time-nya dimanfaatkan maksimal, porsi terbesarku sampai nampol, inilah waktunya, habis maghrib, udah tenang, relax, makan yang kenyang. Pas Isya tuh dijamin udah kayaknya mau ruku aja juga ada berat. Begitu abis Isya itu bawahnya buru-buru pengen ke kamar nih udah langsung di mana? Langsung jatuh tempat tidur, udah matiin lampu, udah kalau misalnya kamu harus nyala karena misalnya pasangan atau apa nggak bisa tidur terlalu gelap, kita yang pakai tutup mata, cak gelap dah langsung dah. Itu tidurnya mungkin nggak kali udah gila kali. Kenyangannya, pelor, nikmat banget tidurnya. Itu loh, simple banget kan kunci untuk tidur pulas dan tidak sering bangun sebetulnya simple kan. Tapi classic mistake ini aku sering ngomongin loh di Japrian, makanya bagi yang nonton TV hari ini, ya kan aku ketemunya kan di Japrian dari berbagai macam kasus. Tapi siapa tahu ada yang nggak sadar bahwa dia juga melakukan hal yang sama. Iya ya, saya kalau siang makan kenyang, akhirnya malam saya malah makannya kurang adanya. Atau malah lucunya ada loh. Tapi bukannya makan malam tuh harus sedikit mas. Nanti lo gimana? Aduh, udah. Kalau yang udah mikir kayak gitu udah deh. Itu tuh benar-benar salah. Dah. Just do what I say gitu. Lakukan aja perintahku. Kenyang, pastikan sebelum tidur itu kenyang nampol. Dan jarak makan terakhir jangan terlalu jauh dengan jarak tidurnya. Mas, kalau di KF kan paling lambat makan sebelum jam 8 malam. Aku udah makan jam 8 malam, Mas, tapi susah tidur. Kamu tidurnya berapa? Tidurnya 12 jam 11. Nah, jarak kamu stop makan jam 8, tapi kamu tidurnya 3-4 jam kemudian. Terlalu jauh. Mendingan jam 5, jam 6 makan nampol, jam 7-an habis sisa tidur. Nggak nyampe lebih dari 2 jam tidur. Jangan terlalu jauh jaraknya. Kenapa? Kita butuh dorongan kekenyangannya itu untuk mendorong kita tidur. Iya. Jangan kita sampai seger lagi.
Nah, itu kuncinya. Makanya kalau orang yang biasanya makan kenyangnya tuh siang jam 12, mereka udah ngantuk ditahan-tahan karena masih kerja. Mereka nanti jam 4 sore seger lagi. Oh, iya. Mereka nanti seger lagi. Jam 4 sore seger lagi. Kenapa? Karena mereka tuh habis makan kenyangnya itu jam 12 siang nih, makan siang baru teman-temannya. Dia makan keto lah. Yang makan kadang dia habis lauk. Dia kekenyangan. Dia sebenarnya dia udah ngelir-ngelir, tapi tahan-tahan karena masih balik kantor lagi kerja. Tapi nanti dia pas sampai rumah, udah sampai rumah, sore jam 5 udah nyampe rumah. Tadi siang makan kenyang banget, udah tuh jam 3 makan alpukat lagi. Aku makan yang seadanya aja deh pas sore ini. Makan apa yang dikira atau telur 2 aja deh, gitu. Nah, jadi karena masih feeling kenyang dari siangnya tadi itu. Nah, itu resikonya apa? Bangunnya lebih cepat, bisa bangun jam 2, jam 1. Atau sering terbangun jeleknya. Makanya itu dia sebabnya aku gitu dijawabin. Makanya coba ya praktekkan saranku. Malah kalau dengan menggunakan saranku, malah kita tidak perlu tidur siang. Tidur siang itu kan sebenarnya cuma bayar utang. Supaya kalau malamnya, karena kalau malamnya kita tidurnya di bawah 6 jam, cuma 4-5 jam, tambah tidur siang, mencegah stres di badan kita meningkat. Tapi jatuhnya tidur siang itu cuma mencegah stres berlebihan. Cuma itu tok. Yang benar-benar bersifat restoratif, kuratif, itu tidur malam. Jadi kalau bisa malah aku nggak perlu tidur siang, kenapa? Karena tidur malam perfect. Bangun pagi GDP ku langsung bagus di bawah 80. Kenapa? Kenapa GDP ku bisa gampang di bawah 80? Tidurku bagus malamnya. Seger kok. Nanti siang aku jam 12 buka, aku nggak mau kenyangan masih seger kayak gini sayang. Oke lah makan, relax. Masih kejar lagi. Nah, kalau kita nggak tidur pas siang, kira-kira tekanan untuk tidurnya lebih kuat nggak di malam hari dibanding kita tidur siang dulu? Iya. Nah, bener dong. Mendingan kita nggak tidur siang, tapi kita bisa tidur cepat. Ngerti nggak sih gitu? Kayak aku habis nge-gym. Kerusakan di badanku banyak nih hari ini. Karena aku habis nge-gym. Tapi tubuhku masih menunda recovery-nya. Sebenarnya tubuhku udah punya recovery nih, karena badanku habis dihancurin nih dengan latihanku. Aku juga belum memberikan bahan baku untuk repair-nya. Aku belum makan. Biarin aja. Aku biarin aja. Jadi tubuhku mau nggak mau harus mempertahankan posisi produktif, segar terus, fresh. Tapi begitu aku kasih cue ke tubuh ke bawah, nih bahan baku untuk lo pakai repair kerusakan tadi, masukin jauh banyak. Wah, tubuhku langsung udah nggak buru-buru. Wah, nih udah banyak kerusakan nih, banyak injury ototnya nih, habis rusak nih, habis dilatih. Begitu dikasih cue, petunjuk dari makanan yang bahan baku yang masuk dalam tubuhku udah buru-buru pengen menidurkan diriku. Aku nggak usah minta, aku langsung tidur itu jadi mudah. Kenapa? Karena secara fisiologi tubuhku membutuhkan jendela recovery karena terlalu banyak damage. Karena kalau aku sudah kerusakan otakku banyak tapi aku nggak punya waktu repair, stresku tuh bakal tinggi sekali nanti, bahaya. Jadi olahraga itu malah nggak bagus kalau nggak dilengkapi dengan apa? Tidur bagus. Akhirnya apa? Malah stresnya ketinggian. Jangan sampai kita rutin olahraga, tapi tidur kita buruk. Jangan sampai, mending nggak usah olahraga deh. Akhirnya stresnya ketinggian. Jadi salah kalau kita rajin olahraga, ini digapain nggak pun dapat loh. Saja. 4-5 kali seminggu olahraga kuat, pakai trainer. Tidurnya cuma bisa 4-5 jam. Akhirnya kupingnya berdenging, rambutnya rontok, rasanya makan jadi males, performanya agak turun. Sekalian aja deh puasa panjang, padahal puasa panjang itu bukan karena dia kuat, karena dia nggak nafsu makan, makan cuma sedikit, dibiarkan, tinggal nunggu maladaptasi. Itu loh, cuma gara-gara daripada 4-5 kali olahraga seminggu tapi tidur cuma 4-5 jam jelek terus, kemudian nggak usah olahraga, perbaiki dulu tidurnya lebih bagus baru olahraga. Karena bahaya, olahraganya itu stres loh.
puasanya itu stres, olahraganya itu stres, kamu nggak ngasih jendela recovery, bubar jalan. Stres terus, numpuk terus, domino efek, nggak boleh. Jadi memang dengan olahraga, dengan nge-gym kayak aku tadi, itu memberikan tuntutan ke tubuhku untuk memastikan aku dapat jendela recovery. Tapi aku tahu aku bakal menyediakannya nanti. Nanti nggak maksudnya? Sekarang nih walaupun aku habis capek-capekan di gym tadi, tapi aku kelihatannya lemas apa seger? Seger kan? Seger. Nggak kelihatan kayak kecapean kan, walaupun aku tadi 3 jam loh, aku dari jam 9 sampai jam 10. Sampai setengah 12 loh. Aku latihan dari jam 9 sampai setengah 12. Kalau stop istirahat cuma 15 detik antar set. Berat banget deh kalau orang nggak kayak proses mungkin udah pingsan kali. Tapi begitu aku udah duduk, ketemu kopi lagi tadi. Gimana gitu? Bisa tebak tuh. Gak harus buru-buru makan tuh. Tapi jangan salah, tubuhku ini udah punya dorongan kuat untuk buru-buru recover. Ayo dong, kapan ya waktu recovery? Tubuhku udah nungguin nih. Nah, sabar. Sampai rumah, begitu gue makan tuh salmon, tuna, semua, kenyang. Dah, mulai udah, aku ditidurin. Aku bakal dimasukkan ke posisi tidur lebih mudah, lebih gampang. Kenapa? Karena ada demand, ada permintaan tuh butuh recovery. Dan aku memberikannya ya, bukan sengaja makan dulu, ada Netflix lagi bagus nih, ntar recovery nanti, ntar begadang dulu bentar. Aku nggak nunggu, abis Isa pingsan, udah. Nggak usah pusing-pusing, pingsan. Dah, apapun yang aku lakukan urusan duniawi, besok pagi-pagi aku subuh udah bangun kok. Seger kok, pas subuh bangunnya fresh, nggak lapar kok. Kayak tadi yang aku bilang tadi di postingan. Bangun subuh, itu segernya luar biasa. Lapar, nggak berasa apa-apa. Maunya pengen buru-buru, aduh, jam berapa nih, udah telat nih, langsung pagi-pagi jalan sama Mas Salim, udah tuh buru-buru ke gym, olahraga lagi, repeat the day lagi. Nggak perlu tidur siang lagi. Nggak perlu bayar utang. Tapi aku dari Isa sampai subuh, perfect tidurnya. Ya bangun sih, paling sekali pipis. Wajar. Tapi tidurnya lagi mudah. Selesai. Nah, sebetulnya tidur itu simpel kan? Tapi akhir-akhir ini malah kompleks. Banyak orang punya masalah tidur. Nah, salah satu halnya kalau di dalam gaya hidup KF ya itu kesalahan simpel, porsi makan siang lebih besar, ngantuk ditahan, akhirnya makan malam pada yang mau tidur makan lebih sedikit karena merasa udah makan banyak tadi siang, jadi begitu dia udah kenyang, akhirnya dia bangun lebih cepat atau sering terbangun. Ya catat ya. Yang kalau nyubi-nyubi di kita pada malas nonton TV ini, yang senior yang ikut nonton acara hari ini, kalau ada yang nanya di grup dari manapun, ikutin. Bisa jadi penyebabnya karena itu. Sering loh dijawab aku. Jadi bisa jadi sebab simpelnya kenapa mereka bangun nggak bisa tidur lagi, atau sering terbangun, atau sering kebangun pipis. Jadi udah pakai vagal tone exercise yang aku kasih perasaan itu tetap sulit. Kenapa? Dia udah di kondisi puasa. Bisa relax tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Udah jauh terakhir dia masukin makanannya. Bikin fullnya itu udah kejauhan jaraknya. Nah itu pesanku buat Mbak, nanti Mbak buktiin ya, kan besok weekend nih Mbak, sebelah sini weekend juga sih. Mbak libur kan? Besok Mbak ada libur kan? Di rumah. Nah biasanya tidur siang kan? Kalau Minggu suka keluar kota kadang. Ya udah, buktiin mudahnya keluar kota, nggak perlu tidur siang. Buktiin dengan cara sekarang Mbak jangan tidur jam 10, Mbak tidur sampai sisa. Iya. mungkin aku Mbak belum cerita, tapi mungkin Mbak mengalami kendala seperti warrior yang japri aku. Nggak bisa Mas, anak-anak saya belum tidur. Mungkin ya. Saya nggak bisa kalau bisa ini. Iya, kalau saya di rumah kan udah sepi, anak-anak udah pada di luar kota, itu jadi makanya yang bikin mudah. Ya kalau gitu mah ini tinggal kembali ke Mbak tetap mau tidur jam 10 apa mengikuti saranku tidur habis sisa. Mungkin ya kan, karena Mbak kan udah tunggu pada itu nggak ada excuse lagi dong.
Kayaknya menarik juga. Coba iya saya coba. Selesai, Mas. Nggak ada alasan episode drakor belum selesai ya. Nggak pernah nonton gituan lagi. Bagus. Iya, nanti besok gue selesai dulu episodenya. Nggak ada. Malam ini langsung dipraktekan. Langsung, Mbak tadi udah makan siang belum? Sorry. Mbak dia udah makan siang belum? Tadi cuma kemakan telur 2. Soalnya saya baru pulang. Tadi baru pulang aja. Udah segitu aja cukup telur 2 dulu. Nanti habis TFH jam 3 nih sebelum asar. Kalau nggak bisa asar, Mbak biasanya kalau sore ngomel apa biasanya? Mesti sih kalau ada. Nah, ngemil alpukat. Kadang juga nggak ngemil. Ya nggak apa, Mbak mau sambil kan Mbak anak TFH ini kan Mbak cuma makan 2 telur. Terus TFH. Mbak nanti pas Mbak siapin alpukatnya, baru di situ Mbak mau nonton drakor, mau nonton simulat, mau nonton apapun, manfaatkan di sore hari. Rilekskan diri sore jangan tidur. Jangan tidur habis asar, ya. Nggak pernah. Seger. Jangan salah. Habis asar biasanya praktek lagi. Enggak. Kalau di Japri aku suruh tidur siang nggak bisa. Mereka bisa tidurnya baru jam 3 sore. Malamnya jadi nggak bisa tidur lagi. Oh iya. Kasih musik itu kayak kadang-kadang hal kayak gini kalau akhirnya nggak aku korek nggak ketahuan. Iya, bener Mas. Pas aku masih belum berhasil tidur malamnya. Aku tidur siang susah. Sore doang bisa tidur. Malam susah lagi. Ya iyalah. Kamu tidur siang berhasil sore, malamnya mau tidur gimana? Udah dibayar di muka dulu. Iya, makanya kadang-kadang lucu ya. Ini gara-gara banyak orang punya masalah tidur, aku jadi kayak dapat insight banyak banget membantu orang tidur. Aku juga nggak pernah punya masalah, tapi aku jadi punya ilmu untuk membantu orang tidur dari berbagai macam pengalaman, keluhan. Iya, betul. Jadi ketahuan kesalahan simpel itu ketahuan. Makanya aku bilang, kalau habis asar atau jam 3 sore, itu waktunya relaksasi, bukan tidur. Relaks saja. Ngemil, makan alpukat, nikmati tayangan-tayangan TV. Apa kalau tadinya misalnya aku mau bersantainya nonton TV, jangan malam-malam, jangan habis isak baru nonton film yang lucu atau apa, enggak. Habis isak tidur. Kalau mau manfaatin untuk relaksasi supaya nanti tidurnya gampang, makannya juga gampang, kalau udah relax, itu sore. Ya, sore, jam 3 sore ke atas habis asar, baru relax. Ngemil sambil relax. Makanya di contoh menu di KF, karena aku bilang cemilan itu taruhnya di sore. Kenapa? Karena memang sore itu waktunya untuk orang santai, relax, ngemil. Santai. Tapi jangan kenyang dengan cemilannya ya, jangan kalah. Karena nanti mau makan real food yang enak. Real food kesukaannya, apapun kesukaannya, kalau aku suka ikan ya aku udah nyiapin ikannya untuk sore. Nanti untuk nanti malam habis makan aku makan kenyang. Nah, siapin di situlah baru aku makan puas. Kalau yang sorenya kalau mau ngomong cuma sebagai peneman nonton TV apa-apa, jangan tidur. Nanti kalau mau tidur cepat aja, bisa tidur. Jam 7 tidur deh. Ya, ini tips simple dariku, tapi bisa sangat merubah pola hidup. Kesannya simple, kesannya kayak remeh-temeh, tapi jangan salah. Nantinya begitu dengan tips ini ternyata tidurnya enak kok, tidur cepet, bangunnya juga pagi seger. Tadinya puasa nggak pernah kuat, cuma kuat sampai jam 12, sekarang mau sampai jam 1 jam 2 gampang nih, gara-gara selalu tidur bagus. Tadinya aku kalau mampu di KF cuma belum olahraga, nggak usah disuruh, kok tiba-tiba aku pengen olahraga ya, kok semangat ya. Kelemahanku di KF ialah manajemen stres. Karena apa? Karena memang pikiranku banyak, apalagi di kantor gini-gini. Begitu ngikutin tips Mas Tia tidur bagus. Walaupun aku di kantor dikasih banyak masalah, tapi aku santai itu mikirnya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang hal sepele cuma untuk membuat harmonisasi menuju tidur sempurna menguntungkan kita di hari berikutnya. Effort kita hari ini hasilnya besok. Cobain deh hal-hal simpel. Jadi seger banget ya perlu tidur siang ya. Aku mendingan ngapain kayak masih ada kerjaan, aku ngapain kayak ngerjain apa-apa. Nanti sore udah jam 3 nih, udah bisa asar udah kerjaan
gitu, relax, malam TV apa. Kalau memang harus masih kerja, load intensitas kerjaan turunin. Tadinya aku harus bikin 10 berkas, sekarang berkasnya 3 aja deh, santai-santai, udah sore. Tapi masih banyak yang belum selesai, besok. Selalu punya prinsip gitu. Selalu punya prinsip kalau udah sore waktunya keren. Walaupun masih ada tuntutan, semua bisa besok. Kalau udah malam, kerja udah sampai rumah, masih keinget kerjaan, tapi besok udah jam 1 deadline. Ya besok aku bangun pagi subuh kerja. Malam ini stop dulu. Makanya aku udah bilang, tidur cepat di malam hari itu always good idea. Sunnah Rasul ya, benar. Kenapa? Jangan sampai kita menunda-nunda tidur karena alasan, ya kayaknya hari ini belum jelas. Kayaknya aku tadi kerjaan kantorku fast. Kalau aku langsung tidur, banyak tanggungan. Gimana aku bisa senang ya? Sedangkan aku pengen nonton TV dulu biar aku santai, relax dulu. Kalau mau nyenengin dirinya, habis bisa telat. Malah kamu kesenangan nonton, tidurnya kemalaman. Pagi harus bangun kerja lagi. Makanya kalau mau start relax ya dari sore. Supaya kamu nggak ngejar-ngejar untuk cari kesenangan di malam hari nanti. Malam hari waktunya kita membentuk, kita itu diberikan malam untuk ketentraman. Tentram kalau malam. Tentram itu artinya apa? Tidur, tenang. Itulah fungsi malam. Selimut malam untuk ketentraman. Tidur, dah nggak usah mikir lagi. Jadi benar hidup enak lah. Makanya enak kan kalau pola hidup kita selalu terjaga, ketepatan waktunya kayak gini, ya jalin KF susahnya apa sih? Betul. Nggak susah loh. Serius loh, Mbak baru dari 2020. Aku udah dari kapan? Biasa aja kan. Ritmenya selalu sama. Aku selalu menjaga ritmenya. Nggak mau rugi di malam hari. Tahu kapan aku mesti ngerem. Tahu kapan aku mulai makan kenyang untuk supaya tenang. Dan percaya nggak? Aku omat udah lama banget. Dan aku nggak nyaranin orang untuk omat one meal a day. Tapi omat tuh nggak pernah salah. Ada loh orang yang udah baru 3-4 tahun asli juga omat, makan sekali sehari. Tapi makannya kapan? Jam 12 makan omat. Jam 2 makan. Nggak boleh. Jangan terlalu jauh. Emang habis jam 12 makan omat, kamu tidur? Kan enggak. Kalau mau memang udah mampu untuk omat, makanlah di akhir hari sebelum tidur. Jadi di KF itu bedanya sama orang makan karbo apa? Kalau orang makan karbo bilang the most important meal of the day ialah breakfast. Breakfast. Kenapa? Makan karbo apa? Semua di sarapan. Kenapa? Gak bakal jadi lemak, gak bakal gemuk. Kenapa? Kamu kan habis itu aktif pakai. Makanlah seperti raja. Eat like a kid in the morning gitu. Eat like a queen in the evening. Terus terakhir apa? Makan seperti pengemis di malam hari. Lucu. Makanya kok teori dunia, aku bilang teori dunia karbo itu lucu ya. Hanya karena pemikiran jangan gemuk, jangan sampai surplus. Ini kalau manusia hidup di hutan gimana ya? Pagi harus makan kayak raja, siang baru makan kita. Berarti gini mungkin di hutan. Dapat bulan hari ini, pas udah sore, bulan 5 bulan, makannya dikit doang pas bulannya. Ini sisanya kapan dimakan dagingnya? Besok pagi habis bangun. Habis bangun, kasih yang dikikil. Nggak mungkin. Makanya yang benar itu dalam sejarah umat manusia, the most important meal of the day selalu dinner. Dinner itu tempatnya gathering. Kalau di suku-suku lima, kalau udah malam dinner itu mereka bakar api unggun, nyanyi-nyanyi, makan bersama-sama, nari-nari, tidur. The most important meal untuk semua tribe, semua suku tradisional ialah dinner. Nggak ada the most important meal pagi-pagi sarapan bareng, joget-joget bareng pagi-pagi. Nggak ada, itu di kota. Di kota sarapan penting kenapa? Karena sebelum
papanya kerja, sebelum ibunya kerja, sebelum anaknya sekolah, ketemu pagi-pagi. Jadi sarapan itu penting. Itu karena gaya hidup kota. Tapi realnya itu breakfast itu is the least important meal of the day, the least perlu. Karena kalau tidurnya benar, normalnya nggak lapar kalau pagi. Saya deh mah. Pagi itu nggak lapar. Normalnya orang sehat pagi itu tidak lapar. Siang bisa saja lapar. Jadi, tapi ingat, siang bisa saja lapar, tapi ingat, cukup untuk menegakkan punggung aja. Jangan kekenyangan. Kamu nanti nggak bisa kerja lagi. Produktivitas kamu turun. Kalau mau makan nampol sampai tepar, nanti kalau udah pulang, dinner. Me time. Make sense nggak Mbak kalau dengar kayak gini, cerita kayak gini, teori-teori karmo jadi nggak make sense kan? Betul nggak Mbak? Iya kan? Kayaknya dulu Mbak Ade sudah pernah pengalaman diet juga. Iya, dulu susah. Ini gimana ya nurunin berat badan, tapi udah olahraga juga saya tuh jarang sebenarnya dulu, jarang banget makan. Akhirnya membatasi makan kan, tapi kok akhirnya tetap nggak ada perubahan. Beli produk kan mahal, terus harus beli, udah akhirnya berhenti. Sekarang ini semuanya jadi kompleks. Jadi dapat nyaman, dapat tenangnya, dapat simpelnya hidup, dapat itu. Makanya aku bilang akhirnya KF itu diet apa gaya hidup akhirnya? Ya, gaya hidup. Iya kan? Gaya hidup yang udah sustainable apa berat? Apa hanya jangka waktu tertentu mampunya? Ya nyaman, jadi udah dijalanin aja. Karena saya niatnya bukan untuk diet awalnya. Iya betul. Saya nggak tahu apa-apa itu, bayangan saya diceritain tapi saya blank. Ini apa sih? Mbak Tuti sama Mas Sidik jangan baper ya. Setelah saya masuk, saya coba, baru saya paham. Oh, Bu Tuti itu mukanya begitu karena makan aja. Jadi apa yang dimakan itu jadi memang sumber kesehatan dan sumber kesakitan itu yang benar ya. Iya betul. Ya sekarang saya rasain juga rambut nggak kayak dulu rontok. Sekarang dulu susah suka cari anti rontok, sampo semua. Sekarang sampo rata-rata anti rontok semua kok. Sampo yang biasa udah nggak ada. Tapi jangan coba-coba tidurnya jelek. Rontok lagi. Oh iya, rontok lagi. Walaupun udah nggak, tapi aku nggak makan karbo loh Mas. Aku nggak makan nasi, aku tetap makan real food loh. Tapi monggo mau makan real food monggo. Coba aja tidur nggak bagus, rontok lagi nggak? Betul. Ya, ini memang yang kompleksitasnya memang di situ Mas. Terutama yang baru mulai juga rata-rata newbie yang baru mulai itu kan ya kayak Mas tadi kan, Mas simple, Mbak Ade juga kebetulan lingkungannya mendukung, tapi kompleksitas itu luar biasa, apalagi kalau sudah ada mindset ya kan, kayak tadi nanti takut kurang ya kan, dan makanya mesti kenyang. Itu kadang-kadang salah persepsi jadinya. Ya sebetulnya pokoknya aku pengennya tips itu paling mudah karena aku pribadi omat, jadi ya udah pastilah makanku sekali tapi pasti malam. Nyempol itu ada kan sebenarnya. Tapi kan orang kan KF nggak mungkin makan sekali, makanya kan pasti 2-3 kali kan. Iya betul. Masih mungkin loh makan 3 kali dalam kondisi stres tubuhnya bisa sampai 3 kali. Tapi sekarang nggak ganti yang dibalik tadi apa Mas? Kalau raja, ratu, pengemis ya. Pengemis ya. Sekarang gini, sambil latihan perpanjang kan tujuan KF itu kan setiap betul, dibalik. Kenapa ada fase induksi, konsolidasi, maintenance? Itu fungsinya apa? Coba. Basic kan itu pertanyaan paling basic kan. Iya, betul. Induksi, konsolidasi, maintenance itu disebut ialah proses, itu ialah fase-fase untuk beradaptasi dengan kemampuan kita berpuasa. Mungkin orang ikut KF langsung aku suruh buka jam 4 sore. Nggak mungkin. Tumbang. Cuman aku suruh skip breakfast dulu, bukan jam 12 aja dulu. Itu induksi. Tapi pelan-pelan kita kan nanti bergeser ke konsolidasi.
pelan-pelan kita bergeser ke maintenance. Kalau udah di maintenance, jangan lupa kalau recycling balik ke induksi 8 jam makan, misalnya di weekend, Sabtu Minggu, atau misalnya seminggu saat head, aku balik induksi makan 8 jam lagi. Sebagai wanita. Nah, jadi tujuan fase-fase itu ialah kemampuan adaptasi dengan kemampuan puasa. Yang aku dengar sekarang ini apa persepsinya? Aduh, kapan ya bisa makan sayur? Aduh, kapan ya bisa makan buah? Jadi ngomongin fase induksi konsolidasi mental itu identik dengan makanan yang kan lucu. Padahal foundernya desainnya untuk ngelatih puasa. Di awal membuat itu ialah melatih kemampuan berpuasa. Makanya untuk aku tahu Anda tidak akan mengadaptasi nanti kalau udah memperpanjang puasa, aku cek dalamannya. Kira-kira gula darahnya udah santai apa masih stres gulanya? Kalau masih stres, gula darah tinggi, dipaksa puasa sampai buka jam tadinya jam 12. Gini. Buka jam 12 gula darah masih 100. Kira-kira kalau ditambahin puasa sampai jam 2 gimana? Kan aku nanya, puasa itu stres bukan sih? Stres. Makanya pastikan puasa itu sudah rileks, baru memperpanjang puasanya. Kenapa? Tidak menambah stres. Cocoknya juga cara melatihnya mudah. Nah, kita mau ide nih, cara melatihnya mudah. Dari induksi, saat buka, makan seperti pengemis. Coba nih, jam buka. Ini kan aku di induksi, jam buka jam 12. Aku coba latihan memperpanjang puasa saya apa? Aku makan cuma untuk sampai menegakkan punggung aja. Artinya cuma makan 2 telur. Nggak asal kenyang. Kayak apa sih? Mampu lu? Nggak buru-buru lapar lu? Tetap masih seger lu? Ngerti nggak? Jadi kayak 2 telur ternyata udah buat aku relax. Atau kan 2 telur plus 2 potong ayam udah buat aku relax. Nggak. Karena kalau aku sampai jam 2 aku tahan, aku bisa mual-mual, bisa gemetar, tapi asal udah kena 2 telur, kan makan seperti pengemis, ya kan? Nah, gitu loh. Jadi makan jadi seperti rajanya kapan? Nanti. Kalau udah sore, tapi 2 telur cukup nggak ya? Takut lapar nggak ya? Jam 3 makan alpukat deh. Untuk nahan lagi. Makan alpukat aja ternyata segar juga loh. Nggak bikin gemeter kok. Yang penting udah dapat masuk. Tapi siang nggak usah banyak mikir. Makan all you can eat, mau 1 ayam penuh kek, telurnya 10 kek, bodo amat. Habisin. Sekenyangnya kamu mampu makan. Nggak perlu menegakkan punggung lagi. Bungkukkan kembali punggungmu sampai nggak kuat bangun. Kalau perlu. Aduh, kenyang. Tadinya menegakkan punggung, sekarang membungkuk. Udah kekenyangan, mau tidur. Nah, coba deh gunakan tips itu. Nanti lama-lama kalau dengan 2 telur aja atau 2 telur 1 ayam aja aku jam 12 udah nggak lemes. Coba deh kalau 2 telur 1 ayamnya aku makannya nanti jam 1. Bisa loh. Nah, itu kan bertahap melatih kemampuan berpuasa dengan catatan gula darah puasanya. Loh, kok ini aku tadi memperpanjang puasa tuh gula darahku malah jadi 150. Berarti tubuhku stres ya. Wah, berarti jangan dulu deh. Aku buka jam 12 lagi deh. Itu kadang-kadang masih salah persepsi. Begitu gula darah tinggi dipikirnya makanan. Padahal makananku nggak ada yang salah. Enggak, makanannya nggak ada yang salah. Makanya kadang-kadang itu sering banget loh. Makanya kadang-kadang orang terlalu terfokus induksi konsolidasi mental itu dengan isinya apa? Nggak sabar makan sayur, nggak sabar makan buah. Kan lucu kan? Padahal begitu GDP naik, pikirnya ini makanan apa ya? Supaya pelan-pelan ya adaptasi puasanya ya, pelan-pelan. Kalau tubuhnya stres kelihatan loh dari gula darahnya. Itulah desain awalnya founder membuat itu. Kenapa? Karena nantinya kalian bisa adaptasi. Ya kan? Itu. Awalnya tuh desainnya seperti itu. Tapi kalau mau induksi forever ya monggo. Aku nggak maksain. Mas, aku bisa nggak gaya hidup KF tapi tetap makan jam 12 induksi gitu lah. Ya monggo. Aku nggak maksain, minimal udah puasa 16/8, 16 jam cukup, skip sarapan cukup. Jangan makin panjang, jangan makin lama jalanin KF tapi kemampuan puasa turun terus. Makin nggak mampu, makin malah ya induksi forever boleh tapi jangan sampai malah
makin nggak mampu makan menu udah makan, malah makannya lebih cepat. Malah sekarang harus sarapan. Something wrong. Apa didapat nih? Mendingan mencari koreksinya. Apakah masalah tidurnya? Apakah masalah apa? Itu harus ditemukan. Karena apa? Ya. Target awalnya ialah kemampuan kita untuk menggunakan lemak di badan sebagai energi. Tuh. Dan jangan lupa, makin lama orang ketosis itu tidak akan turun-turun beratnya. Justru malah wasteful. Stabil. Ayo, 6 bulan sampai setahun KF sudah pasti wasteful deh, nggak mungkin turun terus, nggak mungkin. Dan sekarang katanya, Mbak Ade udah stabil belum? Kenapa? Stabil Mbak Ade nggak berat berarti badannya? udah stabil belum? Apa masih Udah. turun terus? Sekarang 53. Ya, udah nggak turun terus kan? Kadang naik. Malah naik Tapi kan? turun lagi. Iya, naik cuma berapa kilo kurang, ntar Ya, turun oke. lagi 53 lagi. Nah, itu dia Mbak. Kenapa desainnya ketosis itu aku buat dengan adaptasi puasa, bukan cuma adaptasi makan. Itu sebabnya kenapa. Semakin lama orang ketosis, kemampuan untuk menyimpan lemak kembali meningkat. Bodoh kalau nggak bisa menyimpan lemak. Itu yang makanya aku sebut dengan namanya glycerol neogenesis. Di awal, mau makan yang masih kalap, mau buka jam 12, tetap aja kurus. Kenapa? Karena tubuhnya itu belum bisa menyimpan lemak. Karena untuk menyimpan lemak masih mengandalkan gula. Yeah. Lama-lama, seiring adaptasi 6-12 bulan, tanpa karbo, tubuhnya mampu mengikat lemak kembali untuk menjadi cadangan di tubuhnya. Makanya kita tidak turun terus. Makanya keton kita juga turun di darah. Artinya disitulah saat untuk menjaga kestabilan berat badan itu, ialah apa? Makannya juga nggak sebanyak di awal. Kalau di awal makannya kayak makan siang, makan terus, kalau kita makan banyak terus, seiring waktu ya nggak mau mempersempit jendela makan ya, akhirnya berat bisa bertambah. Bukan yang nggak bisa, kan adaptasi. Iya dong? Ayo, proses nggak? Masalah nggak? Coba Mbak makan kalap terus, nggak usah pakai puasa. Mohon loh anak beratnya, mohon. Walaupun di awal, masa aku dulu ikut ketogenik, makan dari pagi, siang, sore, turun mas. Tapi kok sekarang kok malah nggak bisa turun ya? Ya memang. Kan udah efisien. Kebingungan. Baru deh tambahin intermittent fasting, telat. Makanya itulah sebabnya kenapa desain awal KF itu ialah akhirnya masuk ke fase maintenance, bukan boleh gue makan buah, bukan. Artinya kamu mampu makan hanya 4 jam tapi relax. Itu aku mampu makan habis asar baru makan. Tadinya aku zuhur makan, pelan-pelan jam 2 makan, akhirnya habis asar. Maintenance. Tapi kalau udah weekend, aku mau kalori cycling, karena aku pergi keluar, jam 12 aku makan di luar sama anak-anak, misalnya. Sabtu Minggu weekend. Senin sampai Jumat, aku makannya habis asar. Tapi aku lebih produktif siangnya. Itu nggak di Omat nggak ada di protokol ya, jangan ikut aku ya. Omat tanggung jawab pribadi masing-masing karena nggak ada di protokol. Jangan bilang di protokol ada Omat mana tadi tulisannya. Omat itu karena aku yang sudah terbiasa. Ini aku nggak perlu diikutin. Yeah. Aku Omat juga setelah berapa tahun baru Omat karena memang ya pengen produktif lah. Dan aku mampu, tidak gula darahku tidak lompat, aku tidak stres. Aku decide sendiri, decision making sendiri, tidak mengganggu tidurku. Jangan sampai coba-coba mengejar pengen berat itu lagi, makan di situ, nggak bisa tidur, stres, beratnya nggak turun, stresnya naik. Iya. Ya? Nah, jadi desain awalnya KF itu kenapa ada fase-fase itu ialah adaptasi kemampuan berpuasa, bukan adaptasi kemampuan makan. Misalnya kalau kita masuk sayur maupun buah yang ada unsur karbonya supaya nggak ekses, yang udah pasti nggak ada karbo kan hewani. Iya. Yang ada karbonya kan nabati. Iya. Nah, berarti nabatinya itu saat ada resiko kemasukan berlebih, terus gini nih, hewani sama nabati yang mana? Hewani lah.
Sepakat ya? Nah, kalau aku kasih jendela makan 8 jam makan hewani yang cepat satiety-nya mengenyangkan, walaupun jendelanya 8 jam diinduksi, kira-kira cukup nggak untuk membatasi kalorinya? Cukup nggak? Nah, kalau menambahkan sesuatu yang tidak bisa mengenyangkan seperti hewani, baiknya di jendela makan yang masih panjang apa yang sudah mengecil? Aku tanya sekarang. Ya, mengecil. Kecil. Nah, Kecil. Jadi mulai aware nggak? Kenapa aku mendesainnya dengan nabati itu masuknya di konsolidasi maintenance? Mulai aware nggak? Mulainya founder merancang di awal. Karena unconsciously nggak usah disadarin. Kamu nggak bisa makan banyak kalau jendela makan kamu tinggal segitu. Kalau kamu start makan dari jam 12, atau kamu start makan habis asar, pasti makannya tetap bisa berkali-kali atau lebih banyak makan start dari jam 12 dong. Logiknya, betul nggak? Betul dong? Iya. Nah, kalau makan yang baru habis asar baru makan, sebentar lagi habis isya kamu tidur, berapa banyak kamu bisa makan? Nah, misal sekarang strawberry deh, strawberry itu kan lokal kan, ada karbohidrat rendah kan? Iya. Betul dong, buah kan? Kenapa aku taruh di maintenance? Supaya orang makannya itu hanya sebagai dessertnya aja, cuci mulutnya. Makan real food, gila gue udah gak makan, gue makan yang baru habis asar, masa gue makan strawberry doang, yang gue makan ikan telur ayam dulu deh, yang udah jelas dari gizi. Strawberry nggak ada karbo rendah, tapi ujungnya kan cuma serat doang. Besok dikeluarin kamar mandi. Yang mendingan yang masuk ke dalam tubuh nutrisinya, ikan telur ayam daging habis. Nah, karena aku makan udah 4 jam makan, udah kenyang nih, aduh, yang nggak ngenyangin kayak strawberry, cuma cuci mulut ya, paling cuma sekotak kecil segenggam udah selesai. Betul nggak? Nah, kalau strawberry aku tantangin, makan strawberry 1 kilo tanpa makan real food dulu, udah nggak? Udah. Gampang. Gampang banget. Gampang. Kalau strawberry aku bilang lokap, kalau makan 1 kilo lokap nggak? Enggak. Nah, itu yang aku maksud. Itu desain awal KF. Jadi jangan induksi konsolidasi maintenance dipikirnya, kapan ya bisa makan saya? Kapan ya saya? Kapan ya saya bisa mampu buka jam 2? Kapan ya saya? Habis asar tanpa menaikkan gula darah, kapan ya? Harusnya itu dulu yang dipikirin. Udah stres duluan, Mas. Iya, makanya ya kalau masih mampu, aduh, aku belum mampu nih, gula darahku masih tinggi terus, tidurku nggak bagus. Ya nggak usah panjang-panjang dulu puasanya. Benerin aja dulu tidurnya. Benerin dulu aja relaksasinya. Kalau gula darah udah bagus, udah santai, tidur bagus, baru tambahin. Jadi gini nih, cara ngeliat puasa itu sama aja kayak cara ngeliat olahraga. Puasa dan olahraga itu dulunya stres loh. Walaupun itu sehat, itu stres. Kalau orang kayaknya lebih gampang nantangin puasa. Aku bisa kok makan sampai sore puasa. Tapi kalau olahraga, coba tuh kamu olahraga sekali-sekali langsung angkat yang 50 kilo. Gak ada yang mampu. Kenapa? Gak kuat, Mas. Nah, kalau puasa kok langsung kuat, bisa 1 harian nggak makan. Karena udah biasa. Gampang. Kalau olahraga nambah beban itu susah. Kenapa? Karena itu stres yang terkontrol. Kenapa? Kamu nggak bakal mampu. Tapi kadang-kadang olahraga yang dalam bentuk kardio atau misalnya treadmill atau misalnya jogging atau lari, ini juga sering kadang-kadang nggak sadar. Kenapa? Begitu ketosis, energi melimpah, kadang-kadang kita kalau melakukan kardio ini juga bisa bablas. Artinya apa? Kita nggak sadar, nggak kerasa. Tadinya belum pernah lari, tapi kok tiba-tiba bisa lari 1 kilo, 2 kilo, enteng ya. Nah ini bisa bablas, tapi kalau latihan beban sampai kapanpun nggak bakal bisa. Mau kamu ketosis, ya udah 10 tahun ketosis, kalau nggak pernah ngangkat beban, nggak bisa kamu ujuk-ujuk ke itu makan 20 kilo buat shoulder press, nggak bakal mampu. Stres duluan ototnya, nggak kira angkatnya. Udah dikasih tahu, kamu jangan tinggi-tinggi duluan. Nah, kalau udah jelas olahraga aja kita harus pelan-pelan memberikan intensitas stresnya, sama puasa juga harus pelan-pelan. Jangan ngoyo. Percuma aku bisa puasa panjang tapi gula darahku nggak pernah turun. Akhirnya stres di badan. Walaupun udah biasa puasa ya, Mas. Walaupun udah biasa puasa, walaupun sebelumnya udah puasa daun,
Nah, jadi dan oh iya nih, ngomong bahas puasa Daud nih. Ya. Banyak juga kasus yang orang-orang Daud itu kan sebetulnya kan tambahan, nggak ada di protokol. Iya. Banyak yang menjalankan puasa Daud ada yang beberapa jabatan itu yang dari 2017 sampai 2020, sudah 2019 mereka menjalankan Daud fine aja. Begitu 2020 menjalankan Daud malah adaptasi. Iya. Aksesnya simpel. Aksesnya simpel. Entah gimana, begitu lockdown, Daud itu malah membuat tidurnya nggak sebagus waktu Daud 2019. Tapi dia tetap menjalankan Daudnya. Menjalankan Daud di kondisi sleep deprivation. Kondisi lockdown, tidur makin sedikit, kebanyakan screen time. Tahu nggak artinya apa? Akhirnya bergejala. Padahal sebelumnya Daudnya biasa. Tapi Daud itu merupakan stres yang berat kalau tidak diimbangi. Nanti dia apa? Yang membuat Daud muda itu kalau tidurnya bagus. Kalau tidur nggak bagus, jangan coba-coba kamu memberikan stres walaupun itu Daud. Kadang-kadang gini, karena aku sudah niat mau Daud, udah dikasih sinyal nggak bisa tidur, tetap dipaksakan. Yes. Itu salah. Jangan memaksakan sesuatu. Memang niatnya baik untuk dapat pahala. Memang niatnya baik untuk dapat pahala. Tapi kalau akhirnya kita tahu, tapi kalau aku paksain kan, kalau kita ngerti fisiologi, tapi kok tidurku berhari-hari nggak bagus nih. Tapi aku punya tetap Daud nih biar dapat pahala. Ya jangan dong, kalau kamu sakit kan malah bukan pahala yang dapat, malah sakit. Jadi harus sadar diri. Ini kejadian juga loh. Ini kisah nyata loh, kejadian ya kan? Iya, Mas. Nah, makanya menjelang nih sebentar lagi kita Ramadan loh. Iya, sama puasa itu Mas yang buat bayar utang. Ya, oke. Mau Ramadan, mau puasa bayar utang, sebetulnya apa yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan nanti? Tebak apa? Ayo, tebak apa sebelum Ramadan? Bagi yang belum tidur bagus, start dari sekarang, gunakan tips-tipsku, latihan tidur bagus. You will need it at Ramadan. Ya, jangan sampai masuk Ramadan di kondisi tidurnya masih parah. Ya, aku ingetin, jangan sampai masuk Ramadan, bulan yang wajib berpuasa bagi yang muslim, wajib, tapi kitanya tidak bisa melaksanakan yang wajib ini dengan mudah. Kenapa? Karena kita masih tidak bisa beradaptasi dengan kita dengan baik. Tidak boleh. Jadi sebelum mulai Ramadan, start perbaiki dulu dari sekarang. Supaya apa? Supaya Ramadannya nanti smooth, mudah. Nggak bisa diem, bisa cuci kolam siang-siang kayak Mbak Ade. Mau nggak cuci kolam siang-siang kayak Mbak Ade? Tidur bagus dulu. Gimana nggak Mbak Ade? Iya kan? Sampai sekarang masih omes Mbak Ade. Kok bisa? Bisa, tapi Mbak Ade kalau udah dapat insight dari kayak gini baru kebayang nggak KFC seperti apa Mbak? Fisiologinya. Ya. Make sense nggak sekarang? Iya, paham Mas. Pokoknya kuliahnya Mas Tio top. Iya, makanya kadang-kadang simple things itu ialah the key. Jadi gini, kalau orang-orang sibuk mencari sehat itu seperti apa sih? Aku harus makan apa sih? Harus minum suplemen apa sih untuk sehat apa? Oh iya. Sehat itu ialah atur pola hidup aja. Karena sehat itu harus adil sepanjang masa. Dari mulai manusia ditaruh di bumi. Di awal manusia ditaruh di bumi. Tidak tahu, tidak bisa Google sehat itu seperti apa. Dia buminya harus bisa kasih petunjuk ke manusianya bagaimana kamu bisa sehat survive di bumi ini. Buminya kalau udah maghrib ditenggelamin mataharinya nggak bisa kelihatan lagi, gelap. Kira-kira manusianya bakal ngapain ya? Gak ada. Bisa awalnya kan? Kalau gue gelapin, kira-kira manusianya masih muter-muter cari makan nggak ya di bumi? Oh enggak, tidur. Karena gelap itu berbahaya, pasti manusia ini bakal mencari tempat perlindungan yang paling aman dulu sejak sorenya. Matahari udah mau keturunin, dia buru-buru kembali ke tempat naungannya yang paling aman, jauh dari spesies-spesies berbahaya lain yang sama-sama hidup di bumi.
Betul nggak? Logik dasarnya dia nggak pakai ilmu. Nggak pakai ilmu. Ini manusia sebagai salah satu spesies di bumi, tapi dia bedanya nih manusia ini spesies yang punya akal, bisa mikir, yang lain spesiesnya cuma menggunakan nafsu, berburu, insting, tapi ini spesies manusia punya akal insting. Pasti ini manusia karena dia spesies paling lemah di muka bumi, larinya nggak secepat kuda, giginya nggak setajam macan, kukunya nggak seperti kita. Karena dia merasa lemah, dia pasti mencari tempat yang paling teraman buat dia bersembunyi bernaung. Kalau udah malam. Udah sore nih matahari udah ditenggelamkan, dia udah mulai berusaha kembali ke lokasi pernaungannya yang dia temukan yang paling aman. Begitu dari gelap yang benar, dia bakal berusaha sesaat menerangi diri untuk memastikan dia aman. Bakar atau apa gitu dengan membuat api. Dia pasti kalau dia udah merasa kalau dia ada lokasi di tempat yang aman, pasti dia baru bisa menikmati makanan dia. Habis itu ngapain? Kalau udah gelap, pasti dia tidur. Aku terbitkan matahari. Kira-kira manusia ngapain? Melek. Silau. Begitu matahari dimakin dinaikkan, kira-kira itu manusia itu ngapain sih di bumi? Pasti dia menjadi khalifah lagi. Berusaha mencari gimana dia bisa hidup hari itu. Dia bergerak lagi mencari makannya. Bersaing dengan spesies lain yang sama-sama predator, tapi dia punya otak. Kalau aku larinya nggak bisa cepet makan, ya udah aku kemudian nunggu mangsaku aja. Aku midik cari akal supaya gimana aku bisa. Aku kalau suruh ngejar kijang nggak mampu, macan yang ngejar. Tapi gimana ya cara supaya aku nggak perlu ngejar, tapi aku bisa dapetin dia? Oh, aku bikin tombak. Kalau aku lempar, nyampe duluan. Macan masih ngejar-ngejar, kita pakai tombak. Macan yang masih ngejar, kita tembak tombak udah dapet duluan ke sana. Pakai panah. Cuma dengan punya otak. Kalau larinya sih kalah masih nggak. Tapi kita bisa dapet tuh lawan kita untuk buruannya, ya kan? Nah, itu satu tuh didapetin. Nanti kalau udah dapat buruannya, kira-kira buruannya diapain nih di muka bumi? Diambil, dibawa pulang dulu. Nggak langsung digeragotin di tempat. Nggak habis ditombak, dimakan di tempat. Kalau singa habis digigit, dimakan di tempat. Kenapa? Mau siapa yang mau gangguin gue makan? Nggak ada kan? Ada nggak yang banding gangguin makan macan? Can bagi dong dikit dagingnya. Nggak ada kan? Raja hutan dia santai aja. Dia nggak usah membawa ke tempat naungannya dia. Paling nanti gue bawa pulang buat anak gue doang. Singa mikir gitu. Manusia harus kembali ke naungannya, cari tempat yang aman dulu. Proses dulu, baru dia bisa menikmati makanannya. Kenapa? Karena manusia merasa manusia itu spesies paling lemah. Untuk makan itu dia butuh tenang dulu. Nggak bisa makan di kondisi ketakutan, stres. Bisa nggak? Nggak bisa. Itulah kenapa saat matahari mulai diturunkan, mulai ditenggelamkan, itulah waktu-waktunya manusia bisa santai, rileks, dan menikmati makannya. Simpel kan? Pakai ilmu pengetahuan nggak kira-kira manusianya itu? Harus pintar dulu nggak? Manusia primitif itu harus berpikir, gimana ya hidup sehat ya? Berpikir seperti itu nggak? Enggak. Desain alamnya, buminya mengasih clue timing-timingnya. Ya kalau bumi yang sekarang ya beda. Kan terang kalau malam, hiburan kan banyak. Kalau sekarang barulah kita cari ilmu. Dulu nggak perlu pakai ilmu, tapi sekarang lah ilmu dicari. Kenapa? Kalau nggak, berantakan hidupku. Ikutin sinyal sekarang nggak selesai. Sinyalnya sampai depan pesan goreng. Ya kan? Sinyalnya sampai depan bisa naik taksi, tidak pergi kemana-kemana. Nah, sinyalnya nanti malam banyak film bagus. Drakor menanti. Kira-kira sekarang sinyal di alam kita sekarang natural nggak katanya? Iya. Kalau diikutin terus sinyal yang sekarang kita nggak sadar-sadar, nggak ngeh sinyal originalnya bumi seperti apa, bablas nggak kita harga hidupnya? Berarti bener nggak kalau untuk sehat itu ternyata cuma di pola hidup, mengembalikan timingnya seperti awalnya bumi memberikan waktu, walaupun kita nggak tinggal di hutan dan mungkin nggak mau kalau disuruh ke hutan, ya dengan ini kan kita bisa tahu, ya walaupun masih ada hiburan, tapi habis isa aku mau tidur. Sebelum tidur aku mau makan kenyang seperti orang di hutan. Ya kan?
Itu loh, jadi aku mau relax kalau udah sore. Karena orang di alam liar juga kalau udah sore berusaha cari aman, relax, nggak nyari buruan terus sampai malam-malam. Nggak berani dia malam-malam, karena malam-malam berbahaya. Kalau sekarang mau sampai malam pun juga banyak orang masih cari duit. Ya kan? Nah, at least kita punya fondasi-fondasi untuk menyelaraskan dengan buat back to nature gitu ya. Back to nature ya. Kembali ke alam. Artinya gini, kembali ke alam adalah kembali mendengarkan sinyal alam itu sebenarnya seperti apa. Lupakan gedung-gedung, bayangkan kalau kita di hutan seperti apa, di alam seperti apa, sinyal apa yang diberikan kepada kita supaya kita melakukan pola hidup kita harus seperti apa, timingnya seperti apa, what to do, what and when to eat. Itu semua harusnya kebayang dong secara imajinasi aja kalau kita di alam kayak gimana. Ya kalau kita sekarang di sini ya jelas nggak kebayang. Pagi itu wajar makan. Puasa diet loh. Kan paling digituin. Kok nggak makan karbo? Gitu ya. Di hutan ada gini. Lu nggak makan karbo? Gitu ya. Enggak lah. Makan padinya. Itu ada padi. Oh ya, 6 bulan aku tungguin biar panen dulu baru aku makan. Kan nggak mungkin. Ini nggak di hutan nggak ada yang bilang lu nggak makan karbo. Gitu ya. Di sini. Gitu ya. Jadi yang makanya the real truth kan akhirnya kan nanti kan terjustifikasi sendiri. Walaupun aku bilang di awal tadi Mbak Ade, gimana respon sejawat gaya hidup kita anti mainstream, tapi kalau udah dijelaskan begini, kok kayaknya malah gaya hidup kita yang paling natural ya. Bener nggak Mbak Ade? Bener nggak Mbak Ade? Iya. Awalnya kita merasa paling asing, paling aneh di dunia sekarang. Tapi tadi kita paling natural, pola hidupnya paling mendekati dengan cara hidup di alam sebenarnya, ya kan? Bener-bener kembali seperti hidup di alam, bukan makanan alam. Kembali ke alam makannya daun-daunan, emang mau kambing. Kembali ke alam itu seperti di alam, situasi alam, bukan apa yang ada di alam. Di hutan banyak daun, jadi banyak makan daun gitu. Bukan spesies makan daun, gimana sih? Jadi back to nature-nya itu bayangkannya seperti itu polanya. Oke. Nggak sadar udah 2 jam. Mbak Ade, monggo closing statement buat teman-teman yang nanti menyimak rekaman video ini. Silakan Mbak. Iya, makasih banyak Mas Tio, kuliahnya mantap banget. Apalagi waktu zaman varian Delta itu. Aduh, kalau ketinggalan semenit aja, ketinggalannya panjang. Mbak Ade itu ada di grup Medcon tuh nih? Medcon 1. Alhamdulillah. Mbak Ade tuh jarang komen tapi. Iya, jarang komen, tapi silent rider mesti ngikutin. Apalagi waktu varian Delta itu kan banyak saya pernah jadi para isoman. Itu saya bersyukur banget, makasih banyak Mas Tio. hanya nyampe, ya Allah, itu saya sujud syukur banget. Eva waktu itu kan nawarin saya japri, mau minta berapa Mbak? Aduh, minta berapa? Saya mau minta banyak, nggak enak kan, mahal banget itu. 3 aja deh Mbak. Saya kirim 20 ya. Lu. Terima kasih banget Mas Tio semuanya. Saya terbantu semuanya teman-teman di sini. Iya, mungkin itu aja. Makasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman yang para newbie yang apa sih makanan kayak gitu kok dimakan gini-gini segala macam, makannya cuma lemak, itu kan koles, asam urat, darah tinggi, pokoknya banyak lah teman saya begitu. Ya mudah-mudahan semuanya hidayah Allah yang kasih. Ya. Saya cuma bisa mendoakan aja. Mudah-mudahan apa yang udah saya rasakan mereka juga bisa merasakan. Itu aja. Termasuk keluarga ya Mbak ya? Termasuk suami juga, nanti moga-moga. Amin. Kayaknya satu kebahagiaan lebih lagi kalau sama suami bisa berdua nanti. RKM-nya. Cuma udah nggak sarapan beliaunya. Wah, keren. Udah nggak sarapan. Karena istrinya nggak nyiapin sarapan kali ya.
Nggak apa-apa. Yang penting tidak merasa terpaksa, tetap merasakan manfaatnya. Tapi malah udah nyaman dengan nggak sarapan, malah nyaman. Jadi makan siangnya agak banyak. Keren. Udah bagus. Jangan lupa makan malamnya supaya tidur enak. Iya. Mulai bilang sama suaminya, Mas, kita kalau sekarang tidurnya bisa tidur yuk. Jangan terlalu lagi. Itu kalau makan memang harus kompak kan dong. Maksudnya nanti kan dia nggak kalau misalnya Mbak Ade tidur duluan suaminya masih bangun, lah aku tinggalin tidurnya. Sekarang kalau tidur bareng masih jam 9 tuh sudah masuk kamar semua dua-duanya. Nah, makanya malam ini nih aku habis Steva dikasih insight sama Mas Tio nih, katanya lebih bagus habis bisa ya coba. Habis kita makan kenyang ya Mas. Nah, Masnya dia kasih makan yang banyak, Mbak juga makan yang kenyang banyak. Coba kalian tahu, dia habis kita teler nggak? Yuk masuk kamar, masuk pas bisa tidur nggak? Nah, polanya nanti bareng-bareng dibentuk bersama-sama. Nanti lama-lama pelan-pelan makanannya sama. Gitu. Keren. Sama hampir makanan sama, banyakan lemaknya. Tapi kalau masih karbo ya hati-hati lah jangan lupa. Unrealized tapi oke kok, bisa terasa kok manfaatnya, karena walaupun masih low carb pun juga sudah terasa manfaatnya ya. Keren. Mbak Ade, thank you untuk testimoninya, sharingnya ya. Moga-moga diskusinya ke depan juga di grup Medcon akan jauh lebih menarik lagi, bisa lebih seru lagi nanti. Mas Tio, makasih juga ya, terus setia mendampingi teman-teman nakes. Ditunggu loh Mas, copasnya antar grup udah mulai kurang. Iya, copas itu Mas Budi, Mas itu. Aku gawangin di grup Facebook aku. Iya Mbak Irma nih, kalau Mbak Irma nonton berarti copasnya kalau ada penting ke grup Medcon lain, ada 4 grup Medcon, aku di Medcon 1 terus. Iya. Ramenya. Apalagi sibuk Fish Challenge. Lagi Fish Challenge. Oke, teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah tetap semangat ya, karena akan selalu ada kisah-kisah yang selalu menginspirasi, baik itu dari warrior dan juga nakes. Tetap sehat dan sampai jumpa. Salam sehat, dadah.